Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 3 ya, data preprocessing. Oke. Tujuan dari pembelajaran pertemuan 3 adalah memotivasi mengapa preproses data, kemudian teknik preprocessing data, pembersihan data, integrasi dan transformasi data. Yang kelima adalah pengurangan data. Oke, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita bab ketiga. Oke, kita lihat. Tahap processing data mungkin paling penting dalam proses penambangan data, namun jarang dieksplorasi sejauh yang layak karena sebagian besar fokusnya adalah pada aspek analitis penambangan data. Jadi misalnya kita tuh tahap pre-processing di sini adalah untuk melihat pola. Kayak kemarin di pertemuan 2 kita sudah jelaskan gimana sih kalau misalnya kita belanja di Alfa gitu kan ya. Kita ngasih barang sama kasir. Kemudian setelah dihitung kasir itu kan membarcode ya. Data yang di barcode itu kan diproses ya. Dalam prosesan data mana? Nah, ini disebut dengan tahap pre-processing. Ya, data mungkin yang paling penting dalam proses penambangan data ya. Jadi barcode dimasukkan kemudian itu diproses. Jadi barcode itu adalah data yang sudah dimasuk kemudian diproses dalam komputer. Nah, ini masuk adalah data pre-processing. Oke, fase ini dimulai setelah mengumpulkan data dan itu terdiri dari langkah berikut ini. Pertama adalah ekstraksi filter. Fase ini sangat tergantung pada analis untuk dapat mengabstrak fitur yang ada paling relevan dengan aplikasi tertentu. Misalnya, dalam deteksi penipuan kartu kredit aplikasi, jumlah tagihan, frekuensi ya. Ekstrak filter di sini misalnya dia mau lihat ya penipuan kartu kredit. Nah, jadi ketika si penipu menggunakan kartu kredit, nah kita bisa lihat pola ya kartu kredit. Jadi histori dari kartu kredit. Misalnya kemarin digunakan untuk belanja apa, kemudian kemarin lagi digunakan untuk belanja apa, transaksi apa. Nah, jadi dilihat, dipelajari polanya ya untuk apa? Untuk mengekstraksi filter. Ya, fase ini sangat tergantung pada analis untuk dapat mengabstraksi fitur yang ada paling relevan dengan aplikasi tertentu. Misalnya kalau dalam retail ya, kita belanja di Alfa. Nah, di Alfa itu kan kita biasanya ditanyain, Bu, ada kartunya nggak, Bu? Kartu Alfa gitu kan ya. Nah, di dalam kartu Alfa itu kita melakukan transaksi. Nah, nanti dalam kartu Alfa itu ada identitas kita, misalnya Ibu A, namanya A, dengan usia 30 tahun. Nah, dia biasanya belanja apa sih? Gitu ya. Jadi dilihat polanya. Usia 30 tahun, Ibu A itu biasanya membeli A, B, C gitu ya. Dia tidak mungkin dia membeli apa? Membeli misalnya adalah jiret gitu ya, yang untuk apa? Membersihkan jenggot ya gitu. Nah, itu disebut dengan ekstraksi filter. Kemudian yang kedua adalah pembersihan data. Data yang diekstraksi mungkin memiliki entry yang salah atau hilang. Karena itu, beberapa catatan mungkin perlu dihapus atau entry yang hilang mungkin perlu diperkirakan. Inkonsistensi mungkin perlu dihilangkan. Ya. Jadi misalnya pembersihan data di sini kalau kita misalnya mau input ya. Mau beli tadi masih dalam contoh retail ya. Ditanyain, Bu, bawa kartu Alfanya enggak gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita lupa ditanyain nomor handphone. Ya, dikasih tahu nomor handphone. Kita ingat nomor handphone kita, kemudian dimasukkan. Nah, diproses gitu kan ya, walaupun kita lupa bawa kartu Alfa. Tapi kalau misalnya kita nggak bawa kartu Alfa, kemudian kita tidak ingat nomor handphone, ya maka tidak ada proses di situ. Tidak ada proses lebih lanjut bahwa kita dengan memiliki kartu Alfa, misalnya punya ID A gitu kan ya. Nah, itu sudah melakukan transaksi pembelian hari ini di Alfa gitu ya. Nah, karena kita tidak membawa kartu Alfa, kemudian lupa nomor handphone gitu ya. Nah, ini jadi data kita tidak terdeteksi di sini.
Ya, jadi kita tidak bisa masukkan transaksi kita dalam ya, transaksi kita dalam apa? ID yang kita punya di dalam kartu Alfa tersebut. Jadi proses tidak bisa lebih lanjut ya. Jadi data misalnya tadi tidak lengkap. Kenapa? Karena kita lupa nomor handphone kita. Jadi kita tidak bisa masukkan transaksi ini ke dalam ID kita ya. Jadi data yang diekstraksi mungkin memiliki entry yang salah atau hilang. Ya tadi kita lupa bawa nomor handphone gitu kan, bawa kartu kemudian lupa dengan nomor handphone kita sendiri, maka tidak bisa dalam proses ya. Pemilihan dan transformasi fitur. Ketika data dimensi sangat tinggi, banyak algoritma penambangan data tidak bekerja secara efektif. Ya. Selanjutnya, banyak dimensi tinggi fitur-fitur berisik dapat menambah kesalahan pada proses penambangan data. Karena itu, berbagai metode digunakan untuk menghapus fitur yang tidak relevan atau mentransformasikannya set filter saat ini ke ruang data baru yang lebih setuju untuk dianalisis. Ya, jadi misalnya gini, pemilihan dan transformasi filter di sini adalah kita banyak kebutuhan, ya. Kalau orang banyak kebutuhan, misalnya di hari raya sekarang, berarti kan banyak belanja ya. Nah, itu kan akan dianalisa dari transaksi yang terjadi, misalnya si pemegang kartu A gitu ya, transaksinya hari ini banyak, dia yang harusnya nggak beli jadi beli gitu kan ya. Banyak kebutuhan, jadi belanjanya banyak, dianalisa. Nah, dari analisa tersebut dilihat yang sering belanja artinya bahwa barang yang sering digunakan dibeli setiap bulan yang konsisten. Misalnya ibu-ibu dengan usia 30 tahun sering belinya minyak goreng gitu ya. Tapi ketika dia puasa seperti ini dia belinya kurma gitu ya. Beli kurma, beli biskuit, beli sirup. Nah, karena kebutuhan tapi itu tidak konsisten artinya Mbak, tidak dibeli setiap bulan, hanya pada tertentu saja. Nah, maksud pemilihan dan formasi filter di sini adalah itu contohnya ya. Jadinya kata data dimensi sangat tinggi. Jadi kebutuhan tinggi, banyak algoritma penambangan data tidak bekerja secara efektif. Kenapa? Karena tidak konsisten tadi. Oke, selanjutnya. Oke. Proses pembersihan data membutuhkan metode statistik yang biasanya digunakan untuk menghilangkan estimasi data. Selain itu, entry data yang salah sering dihapus untuk memastikan lebih banyak hasil penambangan yang akurat. Ya, jadi sebenarnya metode statistik di sini adalah bahwa data mining adalah metode statistik, rumus statistik yang dikomputerkan. Makanya sekarang data mining itu orang yang pintar data mining kerjanya gajinya gede banget. Kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan. Jadi data yang banyak gitu ya, kemudian diolah, dianalisa, bisa buat meramalkan. Ya. Oke. Berikutnya adalah tantangan utama adalah bahwa setiap aplikasi penambangan data unik dan karena itu sulit untuk membuat teknik umum dan dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi. Ya, jadi misalnya tantangan umum adalah penambangan data ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan penambangan data ya di toko retail itu akan berbeda dengan kita melakukan penambangan data di dalam dunia akademik. Ya, misalnya dalam retail setiap hari terjadi transaksi penjualan gitu ya di Alfa. Nah, data yang banyak itu kemudian diolah, dianalisa. Nah, itu akan berbeda dengan ketika kita terjun dalam dunia pendidikan misalnya, banyak nilai yang masuk ya. Banyak nilai yang masuk kemudian dianalisa, diolah. Nah, itu akan berbeda. Ya, jadi tantangan utama adalah bahwa setiap aplikasi penambang data unik. Ya, jadi setiap beda ya, setiap departemen itu beda. Ya, misalnya di retail gimana, di akademik gimana. Dan karena itu sulit untuk membuat teknik umum dan dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi. Karena perbedaan tersebut ya, jadi sulit ya dibuat teknik umumnya bahwa misalnya disamakan itu tidak bisa. Oke, lanjut. Oke, mengapa memproses ulang data? Ya tadi pada dasarnya bahwa kita ingin menganalisa tetapi data tidak lengkap.
Nah, data yang tidak lengkap kan tidak bisa diproses. Ya, data tidak lengkap tidak bisa diproses. Nah, maka itu ketika kita mau menganalisa harus apa? Data itu harus lengkap sesuai. Yang tidak lengkap itu harus masuk ke dalam sampah. Ya. Keputusan kualitas harus didasarkan pada data yang berkualitas. Yaitu kalau misalnya datanya tidak berkualitas, kita buang, kita cari data baru. Data yang lebih lengkap. Ya. Misalnya, kita mau masukkan data identitas ya. Orang kalau mau sensus itu kan dimintain data atau biasanya agak susah ya, karena dianggapnya sifatnya pribadi. Padahal ini kan buat dunia apa? Pemerintahan ya, untuk mengukur ya gimana pertumbuhan ekonomi gitu ya, pendapatan per kapita rata-rata setiap orang kan berbeda-beda. Nah, kadang ada orang yang memberikan data, oh dengan lengkap itu. Ada juga yang tidak. Nah, yang tidak bisa ini bingung ini, yang tidak bisa mau memberikan data lengkap ya. Nah, berikutnya data bisa tidak lengkap, noise dan tidak konsisten. Ya, ini yang harus dibuang. Ya, misalnya antara data yang tidak lengkap itu biasanya nomor handphone gitu ya. Ketika kita masukkan data, dia takut nomor handphone kita apa? Nanti disalahgunakan atau ada orang-orang yang memanfaatkan gitu kan ya. Data warehouse memerlukan integrasi data kualitas yang konsisten. Ya. Nah, integritas data ini artinya bahwa terhubung ya, memiliki keterhubungan. Oke, berikutnya. Tidak lengkap, kurangnya nilai atribut atau atribut minat tertentu, hanya berisi data agregat yang dapat memberikan gambaran karakteristik dari variabel yang diukur. Penyebabnya adalah tidak dianggap penting pada saat masuk. Ya, jadi misalnya kalau dalam dunia retail lagi ya, masih dalam dunia retail kita ambil contoh pada saat di-scan data tidak masuk. Kan pernah ya, di-scan tidak mau. Akhirnya kita menginputkan apa? Barcode-nya satu persatu. Ya, nilainya kita inputkan barcode-nya satu-satu. Karena dia tidak mau di-scan. Oke, kerusakan peralatan bisa, data tidak dimasukkan karena kesalahpahaman. Ya, jadi ketika diinput ada yang nggak ngerti gimana sih apa saja yang harus diinputkan gitu ya. Tidak konsisten dengan data rekaman lainnya dan karenanya dihapus ya. Kalau tidak konsisten, tidak sesuai harusnya dihapus agar tidak memenuhi memori. Oke. Mengapa memproses ulang data? Noise di sini adalah gangguan ya. Memiliki nilai atribut yang salah. Ya, mengandung kesalahan atau nilai outlier yang menyimpang dari yang diharapkan. Atribut yang salah. Misalnya ketika kita masukkan data ya di scan, tampil kan ya, nama barang, harga, dan sebagainya. Ternyata ada gangguan ketika kita masukkan data, datanya tidak ada. Kita harus menginputkan apa? Isi dari barcode tersebut. Ya. Cuman pengumpulan data yang digunakan mungkin salah. Kesalahan manusia atau komputer terjadi saat mengentry data. Ya, jadi ketika dimasukkan, data barangnya harus masuk, kemudian tidak tampil. Mungkin si kasir itu salah menginputkan. Atau si server ya, yang membuat data tersebut ya, itu salah mengentrikan nilainya. Ya, harusnya misalnya di dalam barcode 34888 gitu kan ya. Tapi ternyata salah. Kesalahan dan transmisi data bisa terjadi ya, namanya gangguan. Tidak konsisten, mengandung perbedaan dalam kode departemen yang digunakan untuk mengkategorikan item ya. Jadi setiap item tuh punya kode departemen berbeda. Misalnya mana makanan departemennya berapa. Kemudian sabun cuci departemennya berapa. Ya, jadi itu biasanya punya kode tersendiri berbeda-beda. Oke, lanjut. Mengapa memproses ulang data? Bersihkan data dengan mengisi nilai yang hilang, menghaluskan data yang noisy, mengidentifikasi atau menghapus pencarian dan menyelesaikan ketidakkonsistenan. Ya, tadi ketika data yang udah hilang, kita bersihkan, artinya bahwa misalnya kita punya data customer tentang ID gitu kan ya. Dia tidak lengkap nih namanya, kemudian alamatnya nggak ada, nomor teleponnya nggak ada. Maka kita harus apa? Update ya. Menyelesaikan ketidakkonsistenan dengan cara mengupdate ya. Nih,
Yang kedua, beberapa contoh ketidakkonsistenan. Misalnya, ketika kita mau menginputkan ID customer underscore ID, bill. Sementara dalam program yang lain ternyata custom.id gitu kan ya. Nah, ini namanya berbeda, customer underscore ID dengan custom.id. Ini pemberian ID-nya berbeda. Nah, ini kan tidak konsisten. Nah, kalau dalam komputer kita membuat program, maka ini susah dibuatkan relationship. Nah, kita nggak bisa buat query ini kalau seperti ini. Kenapa? Ini berbeda tuh. Penamaannya berbeda. Customer.id dengan custom ID. Nah, itulah fungsinya memproses ulang data. Ketika yang tidak konsisten harus diganti, dirubah. Oke. Beberapa atribut dapat disimpulkan dari yang lain. Pembersihan data termasuk deteksi dan menghapus redundansi yang mungkin terjadi. Redundans, ada data ganda. Jadi harus dihapus. Ya, udah kita inputkan lagi, 2 kali input. Ya. Oke, berikutnya adalah teknik pengolahan data. Pembersihan data untuk menghilangkan gangguan dan memperbaiki inkonsistensi dalam data. Ya, tujuannya menghilangkan gangguan yang tadi redundans dan sebagainya. Integrasi data. Menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi penyimpanan data yang koheren seperti gudang data atau kubus data ya. Integrasi data ini jadi data yang sudah lengkap, sudah tidak ada noise tadi digabungkan ya, direlasikan, dibuat relasi ya. Ya, dibuat relasi ya. Apakah one to one ataukah one to many nanti jadinya ya relasinya. Kemudian transformasi data. Normalisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi algoritma penambangan yang melibatkan pengukuran jarak jaringan saraf tetangga terdekat. Transformasi di sini contohnya adalah membuat untuk meningkatkan akurasi. Ya, jadi normalisasi misalnya data-data yang redundans tadi dihilangkan. Ya, sehingga bisa dibuat normalisasi ya, jadi terintegrasi data tersebut. Ya, mana normalisasi yang tidak perlu yang misalnya sudah kita masukkan tadi sama redundans dihilangkan. Itu fungsinya ya, transformasi data. Kemudian diskritasi data, membuat data lebih ringkas. Maksud diskritasi data ini. Data lebih ringkas berarti kalau lebih ringkas berarti dikompres ya. Yang tadinya banyak besar dikompres. Jadi lebih ringkas diskritasi data. Kemudian pengurangan data ya, pengurangan data yang tidak benar, yang noise tadi, yang redundans tadi harus dihilangkan. Oke. Berikutnya data ini pengolahan data yang kedua. Pengurangan data. Warehouse dapat menyimpan terabyte nih. Ini mungkin pembatasan ya. Warehouse dapat menyimpan terabyte data. Jadi pembatasan maksimal kita mulai bisa menyimpan dari berapa. Ya. Misalnya warehouse dapat menyimpan terabyte data. Artinya bahwa maksimal pembatasan gitu ya. Dia kan bisa banyak nih terabyte data ya. Nah, kita tidak harus memberikan batasan. Ya, jangan sampai yang noise tadi, yang gangguan tadi, yang sifatnya sampah tadi kita simpan juga. Analisa penambangan data yang kompleks mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dijalankan pada set data yang lengkap ya. Karena banyaknya data, penambangan data kompleks, maka membutuhkan waktu yang lama untuk dijalankan. Ya, maka itu perlu apa? Perlu penyimpanan data dalam bentuk besar. Memperoleh representasi tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil, namun menghasilkan hasil analitik yang sama atau hampir sama. Ya, tujuannya ini, volumenya lebih kecil. Ya, oke. Berikutnya adalah strategi untuk pengurangan data. Agregasi data, misalnya membangun kubus data. Yang tadi membangun kubus data itu maksudnya adalah mengompres data yang sama, polanya tidak perlu disamakan, jadi dibuang ya. Pola maksud agregasi tadi dikompres data yang sama, dibuang gitu kan ya, karena memenuhi memori sehingga
bisa jadi apa? Agregasi data buat membangun kubus data jadi simple gitu ya, lebih ringkas. Pengurangan dimensi, misalnya menghilangkan atribut yang tidak relevan melalui analisis korelasi. Yang tidak relevan tadi, misalnya membuang tadi customer ID dengan custom ID, gitu ya. Kompres data menggunakan skema penyandian seperti penyandian panjang minimum atau wavelet ya. Jadi dikasih batasan berapa gitu ya. Kompresasi data. Pengurangan numerik, generalisasi ya, ini sama ya. Oke. Teknik pengolahan data, tadi lihat data cleaning, kemudian apa ya ini ya, nggak kelihatan nih saya. Nah, data integration di sini digabungkan ya, dibuat terasi, lihat dikompres. Ya, jadi dianalisa data integrasi tersebut, ya dari banyaknya data ini kemudian terkumpul di dalam satu titik. Ya, terkumpul dalam satu titik ya, kemudian dikompres. Nah, kemudian data transformation ini ya, ini data transformation ya. Nah, di sini data reduction sorry. Nah, data reduction ini data yang sama dibuang, lihat ini. Jadi akhirnya bisa mengecil segini ya, mengerucut. Nah, kalau ini tersenter, terpusat. Ini agak kecil, saya nggak begitu lihat tulisannya apa ya. Berikutnya dia pembersihan data, nilai yang hilang. Ya, kita masuk pembersihan data, nilai yang hilang. Abaikan tuple, biasanya dilakukan ketika label kelas hilang, klasifikasi. Tidak efektif ketika nilai-nilai yang hilang dalam atribut tersebar di berbagai tuple. Nah, yang tadi misalnya tuple-tuple ini ya, ketika hilang ya labelnya, biasanya dilakukan ketika label kelas hilang di klasifikasi. Tidak efektif ketika nilai-nilai hilang dan atribut tersebar di berbagai tuple ya. Nilainya hilang ya tadi tidak lengkap gitu. Ada yang hilang. Maka harus dilakukan pembersihan data. Pembersihan data dari apa? Nilai-nilai yang hilang yang tidak lengkap. Ya. Tolong kasih bantuan Kak Nabi, takutnya Nabi kejedot. Isi nilai yang hilang secara manual, membosankan atau tidak layak. Sebenarnya bukan membosankan atau tidak layak, tapi memang tidak layak ya. Yang hilang, isi nilai yang hilang. Iya, bentar. Gunakan konstanta global untuk mengisi nilai yang hilang. Tidak diketahui kelas baru. Program mining mungkin keliru berpikir bahwa mereka membentuk konsep yang menarik karena mereka semua memiliki nilai yang sama. Tidak rekomendasikan. Ya, jadi harus terisi. Pokoknya nilai yang hilang itu harus diisi. Kenapa? Kalau tidak diisi harus ada apa? Harus ada pembersihan data. Data itu harus dihilangkan. Gunakan atribut main untuk mengisi nilai yang hilang. Penghasilan rata-rata. Jadi dilihat data yang tidak berguna itu berapa. Ya. Ya, oke. Berikutnya adalah pembersihan data nilai hilang. Gunakan rata-rata atribut untuk semua sampel memiliki kelas yang sama dengan tabel yang diberikan kategori resiko kredit yang sama. Oke. Lihat pembersihan data, noisy data clustering di sini. Nilai-nilai serupa diatur dalam kelompok atau kelompok nih ya. Contohnya digambarkan yang sama masuk dalam satu kelompok ya. Kemudian yang berbeda di luar kelompok, di luar kumpulan cluster. Ini yang berbeda. Di luar kumpulan cluster. Ini maksud pembersihan data dengan noisy data clustering. Ya, jadi dia mengganggu. Jadi harus di cluster, di kelompok-kelompok. Maksud dari pembersihan data noisy data clustering. Oke, berikutnya pembersihan data regresi data noise. Oke. Data dapat dihaluskan oleh Y pas data ke A fungsi seperti dengan regresi. Yang seperti tadi saya bilang bahwa data mining itu sebetulnya adalah statistik yang dikomputerisasikan, jadi dikomputerkan. Nah, di sini kita belajar regresi. Kamu sudah belajar di statistik ya tentang regresi. Salah satu metode untuk menentukan tingkat pengaruh variabel terhadap variabel yang lain. Ya, dihaluskan. Di sini fungsi regresi variabel X dengan variabel Y, apakah mereka saling mempengaruhi atau tidak.
Regresi linier melibatkan menemukan garis terbaik ya sesuai dengan dua variabel ini ya untuk memprediksi yang lain ya untuk memprediksi. Regresi linier berganda lebih atau dua variabel permukaan multidimensi. Maksudnya adalah mempelajari hubungan dua variabel atau lebih ya. Maksud regresi linier ini adalah mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih ya yang memiliki hubungan apa? Memiliki hubungan antar variabel dependent atau variabel independent. Ini maksudnya regresi nilai berganda. Oke, kita lanjut ke pemulusan data, PS pengurangan data. Ya. Banyak metode untuk perataan data juga merupakan metode untuk reduksi data yang melibatkan diskritasi. Reduksi di sini adalah proses pemilihan. Proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, transformasi data yang kasar yang muncul dari lapangan. Jadi kita melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian itu data-data yang masih bentuknya kasar itu harus reduksi, dipilih. Ya, direduksi itu artinya dipilih. Ya. Merupakan metode untuk mereduksi memilih data yang melibatkan diskritasi. Diskritasi di sini adalah bagian dari reduksi data dengan kepentingan tertentu, terutama untuk data yang sifatnya numerik. Ya. Oke, teknik binning mengurangi jumlah nilai yang berbeda per atribut berguna untuk indikasi pohon keputusan yang berulang kali membuat perbandingan nilai pada data yang diurutkan. Ya, ini mengurutkan data, teknik binning. Nanti saya kasih satu yang bahas tentang data mining, ada teknik binning ya, clustering, regresi ya. Nanti saya kasih tahu contohnya. Bukan contoh sih, teori, tapi bagus ya. Oke, berikutnya konsep hierarki juga merupakan bentuk diskritasi data yang juga dapat digunakan untuk memperlancar data. Konsep hierarki di sini adalah saling menghubungkan satu sama lain membentuk kumpulan informasi yang disajikan. Misalnya bahwa biasanya menghubungkan satu sama lain ya. Kalau kita membeli, masih contoh retail ya. Nih, memetakan harga real menjadi murah, sedang, mahal. Nah, ini contohnya. Konsep hierarki itu. Jadi menghubungkan satu sama lain membentuk kumpulan. Jadi diurutkan. Misalnya harga yang murah, yang sedang promo, masukkan ke dalam promo. Harga yang sedang mahal gitu ya. Ini maksud teknik hierarki yang bentuk diskritasi data yang juga dapat digunakan untuk memperlancar data. Contohnya ya. Oke, berikutnya pembersihan data tidak konsisten. Sorry ya, tadi pemulusan data dengan menggunakan reduksi di sini tujuannya apa? Untuk pengurangan data juga ya, PS pengurangan data. Jadi data-data yang misalnya dikelompokkan, diklasterkan. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk hierarki, memiliki hubungan satu sama lain, membentuk kumpulan tadi yang datanya harganya murah nanti jadikan sebagai diskon. Oke. Kemudian pembersihan data tidak konsisten. Data dikoreksi secara manual. Pertama dikoreksi secara manual dulu. Ya, mana yang tidak konsisten. Jadi penamaan tadi misalnya customer ID dengan custom ID. Kesalahan yang dibuat pada entry data dapat diperbaiki dengan melakukan penelusuran kertas, ditambah dengan rutinitas yang dirancang untuk membantu memperbaiki penggunaan kode yang tidak konsisten. Tadi yang custom ID dengan customer ID. Data juga menggunakan alat untuk mendeteksi pelanggaran batasan data yang diketahui. Jadi ada alatnya untuk mendeteksi. Deteksi apa? Ketidakkonsistenan data. Tujuannya apa ya? Untuk membersihkan data supaya ketika di-run, dianalisa nanti bisa menghasilkan apa? Keputusan. Oke. Integrasi dan transformasi data. Integrasi di sini maksudnya adalah penggabungan data ya.
Jadi menggabungkan data dari berbagai penyimpanan data. Kalau dalam dunia tadi ya kita di retail ya, misalnya daerah kecamatan A itu alfa itu jumlahnya banyak ya. Nah, perlu penggabungan dan disimpan dalam server. Namanya integrasi data. Integrasi skema. Mengintegrasikan metadata dari berbagai sumber. Nah, metadata di sini adalah sebuah data yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan memperbaharui. Ya. Memperbaharui dari mengumpulkan data dari berbagai sumber tadi di kecamatan A. Jumlah alfa itu ada berapa? Dikumpulkan. Ya, diintegrasikan supaya apa? Supaya memiliki kehubungan integrasi data dari berbagai sumber. Masalah identifikasi entitas, mengidentifikasi entitas dunia nyata dari berbagai sumber data, misalnya custom ID dengan custom nih tadi. Identifikasi entitas. Ini jadi masalah. Ketika kita menginputkan custom ID dengan custom doang kan beda. Jadi kalau ini tidak bisa dibuat relasi nih. Ya, mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Untuk entitas dunia nyata yang sama, nilai atribut dari sumber berbeda-beda. Kemungkinan alasannya representasi berbeda, skala berbeda. Oke, berikutnya adalah transformasi data. Transformasi di sini adalah mengubah data ya. Data ditransformasikan menjadi bentuk yang sesuai untuk penambangan. Transformasi dirubah untuk bisa dirubah menjadi bentuk yang sesuai untuk penambangan. Metodenya adalah smoothing. Teknik peramalan melakukan penimbangan digunakan untuk data. Ya, smoothing contohnya binning, clustering, dan regresi. Kita lihat di sini saya ada binning. Binning ini digunakan untuk metode binning biasa digunakan untuk data numerik dengan mengurutkan nilai data dan melihat data yang berdekatan nilainya. Jadi mengurutkan numerik numerik dengan mengurutkan nilai data dan melihat data yang berdekatan dengan nilainya. Bentar, maksudnya numerik, clustering, dan regresi di sini adalah tadi ya, yang harganya murah gitu ya. Diurutkan yang mana yang harganya murah, nanti masuk dalam diskon. Ya, harganya mahal biasanya nanti akan tidak dibeli sama ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu senangnya yang diskon. Masuk ke dalam diskon yang mana yang ditentuin harga yang mahal, yang murah, yang sedang dan sebagainya. Kemudian clustering dapat digunakan untuk mendeteksi outlier. Data clustering nilai atribut yang sama atau mirip diorganisasikan ke dalam grup atau cluster. Tadi ya dikelompok-kelompokkan yang mana yang masuknya mahal, murah, dan sedang ya di cluster-cluster. Misalnya aja kalau kamu mau beli roti, berarti kelompok roti itu dengan apa? Blue Band, kemudian dengan Messi, Selai, dan sebagainya itu di cluster. Kemudian regresi di sini nilai suatu data dapat diperhalus dengan masukkan data ke dalam suatu fungsi seperti regresi. Okay. Aggregation, summarization, konstruksi data kub tadi ya, ini lebih ke smoothing di sini ada nih, berguna untuk menghilangkan noise dari data ya. Nanti saya kasih. Jadi smoothing yang di sini transformasi data, mengubah data itu tujuannya untuk menghilangkan smoothing itu adalah menghilangkan data yang gangguan noisy. Nah, dapat dilakukan dengan banding, regression, dan ataupun clustering. Kemudian aggregation di mana ringkasan atau operasi agresi dilakukan pada data. Generalisasi di mana data primitif diganti dengan konsep yang lebih tinggi dengan menggunakan konsep hierarki. Contohnya adalah atribut kategori seperti maksud generalisasi data ini di mana data primitif digunakan dengan konsep yang lebih tinggi dengan menggunakan konsep hierarki. Contohnya adalah atribut
lebih tinggi ya. Misalnya roti gitu kan ya, masuk dalam kategori makanan ya, makanan pengganti gitu ya. Misalnya bukan makanan berat ya, bisa buat untuk sarapan ya. Jadi digantikan dengan konsep yang lebih tinggi dengan menggunakan konsep hierarki. Contohnya deh, atribut kategori seperti jalan dapat digeneralisasikan ke dalam konsep yang lebih tinggi seperti kota atau negara. Ya, jadi misalnya tadi roti dimasukkan ke dalam apa? Makanan, ya, dalam makanan. Oke, normalisasi atribut data. Data atribut diskalakan agar masuk dalam rentang kecil yang tertentu. Maksudnya di sini normalisasi atribut data diskalakan hingga masuk ke dalam range tertentu seperti min 1 sampai 0, 1 sampai 0 atau 0 sampai 0. Itu maksud normalisasi ya. Kemudian atribut contraction, di mana atribut baru dikonstruksikan dan ditambah untuk membantu processing. Sorry ini tambahan aja ya. Oke, yang berikutnya adalah transformasi data 2. Diskalakan agar jatuh dalam kisaran kecil yang ditentukan min max normalisasi. Ini lihat perumusannya, min max normalisasi. Oke. Oke, sebentar. Kita buru-buru karena anak saya udah nangis. Pengurangan data, agregasi kubus data nanti lebih ke kompres ini ya, kamu bisa baca ya. Pengurangan dimensi. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu. Berhenti.